warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum mulai materi hari ini, alangkah baiknya Ibu Masen terlebih dahulu. Apakah hari ini hadir semua? Ya, baiklah. Baiklah, materi hari ini yaitu tentang interaksi sosial. Ya. Nah, materi hari ini yaitu tentang interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial itu ialah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, contohnya di sini, individu dengan individu yaitu seorang dokter dengan pasiennya. Nah, yang sedangkan individu dengan kelompok yaitu seorang guru yang mengajar anak-anak muridnya di sekolah atau di dalam kelas. Sedangkan kelompok dengan kelompok yaitu seperti ada pertandingan sepak bola. Nah, ada tim A dengan tim B. Itu kelompok dengan kelompok. Nah, tentang interaksi sosial ini ada dibagi menjadi dua proses. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Yang secara tidak langsung itu yaitu interaksi yang dilakukan secara langsung antara individu yang berinteraksi tanpa perantara atau pihak ketiga. Contohnya seperti ketika kita berbicara langsung dengan lawan yang kita bicara. Yang kedua itu interaksi tidak langsung, yaitu interaksi yang dilakukan melalui perantara atau pihak ketiga, melalui komunikasi. Contohnya seperti ketika kita ingin mengetahui saudara kita atau kerabat kita yang ada di luar dengan menggunakan telepon, surat kabar, atau bahkan email. Nah, tujuan dari interaksi sosial itu sendiri ialah untuk menjalin hubungan persahabatan. Yang kedua itu hubungan usaha, dan yang ketiga sebuah persoalan, dan yang keempat menjalin kerjasama. Ya. Baiklah, materi selanjutnya itu syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu kontak sosial, yaitu bertemunya dua belah pihak atau lebih secara fisik maupun non fisik. Nah, yang kedua itu komunikasi. Komunikasi ini di mana proses penyampaian pesan pada seseorang melalui telepon ataupun lain sebagainya. Yang ketiga itu dilakukan dalam keadaan sadar. Nah, materi selanjutnya itu ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, menggunakan simbol-simbol. Yang ketiga, adanya dimensi ruang dan waktu. Dan yang keempat itu mempunyai tujuan tertentu. Dan yang terakhir, berlangsung secara timbal balik. Yang materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama itu ada interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif ini ialah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada bentuk kerjasama yang bersifat positif. Contohnya kerjasama, asimilasi, akomodasi, dan akulturasi. Yang kedua itu interaksi sosial disosiatif, yaitu interaksi bentuk sosial yang mengarah pada konflik atau negatif. Contohnya persaingan, kontravensi, dan konflik itu sendiri. Nah, yang materi yang terakhir yaitu faktor terjadinya interaksi sosial. Yang pertama itu imitasi. Nah, pengertian imitasi itu sendiri yaitu proses meniru perilaku yang ada di sekitarnya, meniru cara berpakaian, berbicara, ataupun cara berperilakunya. Contoh
kita meniru gaya berpakaian idola kita, seperti itu. Nah, sedangkan yang kedua itu sugesti, yaitu rangsangan atau pengaruh dari seseorang agar seseorang mau mengikuti perintah atau yang ia lihat tersebut. Nah, contohnya ketika kita menonton televisi, ada iklan sampo di mana menampilkan rambut yang cantik. Nah, di mana kita akan disugesti oleh penampilan rambut tersebut karena melihat rambutnya seindah dan sebagus yang ada di tampilan itu tersebut. Nah, yang ketiga itu identifikasi, yaitu tidak hanya sekedar meniru penampilan seseorang, tetapi ada hasrat untuk menjadi sama persis apa yang ia idola dengan idolanya. Contohnya, ketika dia mengidolakan aktor Korea, maka ia akan meniru cara berpakaian, bahkan sampai ia bisa merubah wajahnya mirip seperti apa yang ia idolakan tersebut. Nah, yang keempat itu ada simpati, yaitu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, tetapi tidak dilakukan dengan tindakan. Contohnya, ketika kita ke pasar melihat seorang pengemis di jalan, kita hanya merasa kasihan kepada pengemis tersebut, tetapi kita tidak memberi sedekah ataupun bahkan makanan. Kita hanya merasa kasihan saja kepada pengemis tersebut. Nah, yang kelima itu empati, yaitu sama seperti simpati, tetapi empati ini merasakan apa yang dirasakan orang-orang lain, tetapi diwujudkan dengan tindakan. Nah, contohnya ketika ada warga di sekitar kita ataupun bahkan tetangga kita, nah ketika dia mengalami sebuah musibah, kita menolong, contohnya mengumpulkan dana, sumbangan dana ataupun bahan makanan ataupun bahkan dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu motivasi, yaitu dorongan, pengaruh yang diberikan individu kepada individu lain, sehingga individu yang diberikan motivasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya, nah, contohnya motivasi itu seperti ketika ada teman kita yang tidak menyukai sayuran. Nah, kita mengajak dia menyukai sayuran itu karena sayuran itu menyehatkan untuk kesehatan kita. Ya. Baiklah, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas? Ya, terima kasih. Ya. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kalian bisa mencari referensi atau informasi lain yang terkait materi hari ini. Nah, untuk minggu selanjutnya itu tentang kelompok sosial. Nah, sebelum pelajaran hari ini Ibu tutup, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.